Dengan teman-teman media kita punya Rahel V-nya. Dan juga tentunya kita panggil bersama dengan kita ini dia Taskia Namia. Baik, ini dia lengkap sudah bergabung bersama kita jajaran cast dan juga jajaran filmmaker untuk sama-sama yang akan kita berikan terlebih dahulu kepada teman-teman media adalah teaser poster. Ya sekali gitu boleh kita bagi dulu case-nya Mas Mike boleh di sini dan juga Kan boleh di sini, Mas Billy boleh di sebelah kanan, di sebelah Taskia, Mas Chris boleh di sebelah poster Mas Chris untuk membuka bersama dengan iya. Oke, kita bagi dua. Oke, siap, boleh lebih merapat lagi teman-teman. Ini dia teaser poster dari film Hutang Nyawa. Kita akan buka 1, 2, 3. Yeay, mulai 12 Desember 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Boleh kita abadikan untuk berfoto bersama dengan teaser poster. Boleh lebih merapat, silahkan. Yes, lihat sebelah kiri, silahkan teman-teman di sebelah kiri depan dulu nih. Ya, kiri depan, silahkan kiri. Sebelah kiri di depan. Ya, udah dapat? Aman? Siap, kiri atas, silakan di kiri atas. Oke, di tengah sekarang, di tengah, silakan teman-teman di tengah. Siap, di sebelah kanan, silakan teman-teman di sebelah kanan. Saya ingin memberikan beberapa ucapan sedikit, ya, bolehkah teman-teman? Boleh. Suara saya kedengaran ya? Oh iya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir di siang ini. Kenalkan saya Yasa, salah satu keluarga pemilik pabrik batik PT Gema Lipa. Yang sebagaimana rekan-rekan tahu dari informasi flyer di situ. Saat ini pabrik kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Bila berkenan, siapa tahu ada saudara, kerabat, rekan-rekan di sini yang tertarik untuk bergabung, silakan share ke sosial media dengan tag @viserma_id dan @filmhutang_nyawa. Bagi yang tidak sabar ingin bergabung, mohon bersabar. Mari kita mulai sesi interviewnya. Saya persilakan Mas Dias Diana. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Ilyasa. Terima kasih Pak Ilyasa. Boleh untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Juga. Pak Ilyasa dia. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya, jadi aku di sini berperan sebagai Tri. Salah satu kenapa aku tertarik sama peran ini karena kurang lebih aku merasa bisa memahami layer-layer perasaannya Tri, karena Tri itu di sini dia tuh tulang punggung keluarga. Dia harus menghidupi adik-adiknya dan kayaknya sebagian besar yang bekerja di pabrik tuh kayak gitu. Cuma aku tuh pengen bener-bener ngerasain karakter yang dari beda dunia dengan diri aku gitu. Walaupun ada kesamaan dalam karakter Tri sama diri aku sendiri sih. Dan selain itu aku sendiri belum pernah terlibat di film horor. Ini tuh film horor pertama aku pengen tahu prosesnya kayak gimana. Pertama kali melakukan hal-hal yang baru, workshop batik, cap batik, terus pakai seling dan segala macam. Jadi sangat-sangat menyenangkan dan agak encok aja sedikit. Gitu. Iya. Gitulah. Yes, tapi tadi Raja bilang ada kan ratu horor ya. Ya. Princess horor. Jadi pas pertama aku
gua nggak sentil lu deh. Itu di foto biar bagus. Perhatian banget tuh, bentuk perhatiannya luar biasa. Perhatiannya horor. Dia takut soalnya gue suka nyentil dia kan. Dia udah gitu duluan. Itu trauma tau. Terus Rachel? Iya, jadi pas pertama reading tuh emang karena aku ngerasa aku anak baru di depan semua senior ini, aku ada ngomong kayak mohon dibantu ya Kak Kia, bantuin ya kalau misalnya jelek kasih tahu gitu ya, kayak gitu lah. Dan selama di tempat syuting juga banyak hal-hal yang kayak aku tuh nggak terbiasa syuting kan sebenarnya. Jadi ada beberapa emosi yang aku ngerasa aduh kayak kok kurang ya gitu. Kadang-kadang Kak Kia tuh yang di sebelah aku terus kayak agak geli ya membahasnya. Iya, kita gengsian deh ya. Terus kayak ada satu scene yang kayak aku yang udah stres banget, aduh gimana nih. Terus Kak Kia yang udah yang bener-bener bisa banget mengolah emosinya. Kak Kia kayaknya cuman pegang tangan aku gitu, terus kita kayak menangis bersama. Wah. Gue pabrik deh kita. Rachel Beja, terima kasih Rachel Beja. Ini kita kembali dengan teman-teman media ya. Kita ke atas Erwina. Kalau hal unik dan menarik, ini tuh film pertama aku yang jadi buruh. Itu satu. Yang kedua, jadi seorang ibu. Nih kayaknya film pertamaku yang tayang. Bagaimana anak yang bentuknya seperti ini harus dekat bersama anak kecil tuh jujur susah-susah gampang, karena aku lumayan tipe orang yang nggak bisa, love language-nya tuh bukan yang meluk, bukan yang baik-baik gitu. Aku tuh tipe orang yang sama anak kecil tuh emang udah tegas gitu. Nah tapi yang lucunya karakter anakku ini yang diperanin sama Krishna sangat-sangat pintar, umur 6 tahun sampai 7 tahun tapi baca skrip sendiri. Terus juga dia bisa banyak tahu yang mungkin menurutku umur segitu belum tahu gitu. Jadi ketika pendalaman sama karakter anakku sendiri itu juga tiba-tiba kok nyaman nih jadi ibu. Ya gitu, yeah. gitu. Tapi yang lucunya anak itu juga lumayan pas di lokasi syuting takut tapi sayang sama aku gitu. Dan keunikan lagi mungkin aku punya banyak banget pengalaman baru di sini. Salah satunya mungkin mengenal batik cetak, terus juga bagaimana kehidupan di pabrik, terus juga salah satunya bagaimana aku harus mempertahankan emosi continuity yang ada di film ini gitu. Karena jujur karakter Erwina mungkin salah satu karakter yang sangat berat buat aku gitu untuk mainin karakter ini, dimana aku harus konsisten dari A ke B terus harus balik ke A gitu. Dan aku nggak bisa terlalu spill banyak, tapi itulah emosi-emosinya Erwina. Terus dengan segala permasalahan, mungkin hutang keluarganya, mungkin juga kalau aku sih selalu bercandanya sama anak-anak Visinema, aku ini Kaluna versi horor. Produsernya juga sama ya. Iya betul. Jadi mungkin dia bikin horornya kali ya. Gitu. Tapi ini versi horornya ada Taskia. Versi horornya gitu. Dan aku ngerasa pun di sini aku bermain sangat enjoy. Ya. Gak hanya dengan partner main, tapi aku sangat dibantu dengan seluruh kru yang ada di sini untuk menjaga kewarasan aku selama di lokasi syuting. Yes, teman-teman pemain yang lain kan ada beberapa yang baru pertama kali sama kayak Rachel. Teman-teman media, Ama nih karakternya gimana dan kenapa tertarik memerankan karakter Ama ini? Silakan. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ama ini adalah seorang ibu yang berpikirnya sangat realistis. Jadi dia mengusahakan apapun yang dia biasa usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang yang membuat saya tertarik juga dengan Ama, di sini digambarkan seorang ibu bukan yang diglorify sebagai sosok yang sempurna, sosok yang pasti menjaga seluruh keluarga, tapi di sini Ama diperlihatkan bahwa dia dia realistis dan dia menjadi
tumpuan dari keluarganya, tidak hanya keluarganya tapi lingkungannya, dan itu sebetulnya satu karakter yang buat saya menarik karena perempuan atau ibu itu tuh kalau kita tadi ngomong soal hutang gitu ya, ketika ibu sudah punya anak atau sudah memiliki keluarga, dia punya hutang untuk membahagiakan, mensejahterakan, menyamankan anak-anaknya, suaminya, lingkungannya gitu. Jadi di sini nih ada layer itunya yang saya lihat dari Ama gitu, dan itu yang membuat saya ingin memerankan Ama dan menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan, terutama ibu, punya beban itu gitu, punya kayak hutang yang harus diselesaikan sampai bahkan anaknya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal duluan gitu, sampai salah satu di keluarganya meninggal. Kalau tidak, hutang atau tugasnya dia itu tuh belum selesai gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat kita juga melihat bahwa ibu tuh sebagai sosok yang harus sempurna gitu. Di sini Ama adalah sosok yang sangat realistis, dan buat saya ini yang merepresent sebetulnya sebagian besar perempuan gitu, terutama ibu. So ya. Yeah. Yes, berarti Ama ini dekat banget dan relate dengan kehidupan masyarakat sehari-hari di Indonesia ya. Yes, itu dia ada di karakter Ama yang diperankan oleh Mian ya. Sore teman-teman, kayak oh bilang sore. Tadi waktu dia bilang selamat sore, aku bilang udah sore ya. Aku salah ngikutin. By the way teman-teman yang pada ngantuk, ayo semangat, jangan pada tidur di dalam sini. Oke, maaf ya. Jadi Awang itu adalah seorang pekerja pabrik dari sebuah desa yang sangat terpencil. Terus dia motifnya ya karena pengen membahagiakan keluarga ya, pengen kayaknya relate sih ya sama banyak di Indonesia itu kan ya, kalau sebagian besar orang tua masih melihat anak itu sebagai investasi gitu. Jadi kalau lu dari kecil dirawat, kalau udah dewasa harus bisa ganti, ya balik modal gitu ya. Jadi gitu. Jadi Awang ini pekerja pabrik yang mencoba untuk mencari rezeki untuk keluarganya di sebuah pabrik batik itu. Dan aku ditanya juga kenapa ini? Ya. Kenapa tertarik tokoh Awang? Karena Awang ini waktu baca skripnya tuh kayak wah ini menarik banget nih. Tantangannya secara teknis banyak gitu, terus ke waktu ngobrol sama Mas Billy juga dijelasin karakter Awang ini, aku pengennya gini, jadi banyak menurutku sebagai pemain gitu banyak tantangan yang bisa aku explore untuk memerankan karakter Awang. Cuman tantangannya secara spesifik apa aku masih belum bisa cerita gitu, jadi takutnya spoiler. Yes, tapi menariknya juga di sini teman-teman media juga akan disuguhkan kembali dari Muhammad Khan adalah melakukan berbagai eksplorasi dari gerakan tubuh yang cukup ikonik nih nantinya akan ada di Hutang Nyawa ini. Nah ini gimana proses kreatifnya Muhammad Khan, silakan. Ya jadi waktu itu ada salah satu adegan yang harus Awang lakukan. Terus Mas Billy nih gimana nih nanti secara teknisnya kamu coba explore aja gitu. Dan kebetulan memang aku lumayan sangat passionate sama olah tubuh kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk mempresentasikan adegan itu dengan eksplorasi tubuh yang kita sebut sebagai freestyle. Dan nanti kita bisa lihat lengkapnya di dalam film ya. Yes. Siap. Terima kasih Pak Ilyasa. Ini boleh dijelaskan lebih dalam lagi ke teman-teman media Pak Ilyasa ini siapa dan PT Gemah Ripah itu sendiri apa sih gitu? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah dijawab. Ini. Salam. Hah? Oh ya. Ini sebenarnya saya singkat padat aja ya teman-teman biar kita bisa menyelamatkan banyak waktu buat hal-hal yang berikutnya ya. Saya berperan sebagai Ilyasa. Doi adalah mandor di PT Gemah Ripah, which is memproduksi kain batik cap. Teman-teman tahu kan kain batik cap apa? Tahu? Tahu? Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Karena ini pada takut sama Pak Ilyasa apa gimana ya? Ya, udah itu satu. Dan di PT itu ya supaya lebih interesting kali ya. Ilyasa dan teman-temannya tidak peduli latar belakang
orang-orang, maksudnya dia punya utang atau tidak untuk bekerja di pabrik itu. Artinya apa? Kalian udah ngerti belum? Belum pada makan siang. Ya itu. Nanti kita ceritakan ya, nonton dulu filmnya. Ya, bisa ceritakan lebih banyak tentang karakter Ilyasa nanti pada saat kita menyaksikan filmnya. Terima kasih Mas Mike Lukong. Kita ke Bung Ahmad Khan yang berperan sebagai